Qin Yichen mengangkat tangannya dan memerintahkan. Ini orang-orang ini. Jika ada orang lain yang menunggu, mereka juga bisa mendengarkan. Saya masih memiliki beberapa pengaturan di tangan yang perlu ditentukan sepenuhnya, dan saya akan datang kepada Anda ketika saya selesai. Sai Lao tampak rendah hati, dan membungkuk kembali ke Qin Yichen lagi. Ya. Penampilan seorang mukmin yang taat membuat semua orang yang hadir terlihat bodoh. Mereka belum pernah melihat seperti apa orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya sekarang setelah mereka melihat Lao Sai. Mereka semua tersentak. Dari hubungan antara orang percaya dan Tuhan, banyak hal yang bisa dilihat. Orang-orang yang percaya di kuil Lord Cahaya sangat taat, baik karena mereka harus saleh dan rendah hati, atau mereka benar-benar meyakinkan. Di dunia ini, hanya ada sedikit hal yang benar-benar meyakinkan. Setelah Qin Yichen pergi, Tuan Sai melihat orang-orang di depannya lagi. Pria tua berjubah hitam itu tidak peduli. Dia tahu ini hanya solusi. Juga minta Tuan Sai ini untuk menjawab pertanyaanku. Sai Lao berdiri tegak. Auranya tenang. Matanya lembut tapi tertutup. Hanya dalam beberapa saat, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Perubahan seperti itu membuat lelaki tua berjubah hitam itu sangat bingung. Aku tidak tahu. Pria tua itu tersenyum ringan. Saya tidak tahu apakah Anda pernah berpikir tentang mengapa kuil penguasa cahaya disebut penguasa cahaya? Pertanyaan yang muncul tiba-tiba membuat lelaki tua berjubah hitam itu tercengang. Hal ini tidak bisa ditebak sembarangan. Jika Anda salah mengucapkan satu kata, Anda mungkin menyinggung orang di depan Anda. Tidak begitu menyenangkan kehilangan jalan keluar yang mudah. Di samping lelaki tua berjubah hitam itu, seorang lelaki berpakaian sarjana mengangkat telepon. Tetapi karena waktu ini diterangi oleh cahaya, penguasa cahaya ingin ajarannya dan para penganutnya menerangi dunia ini. Pria tua berjubah hitam itu diam-diam menyingkir beberapa langkah. Hal semacam ini yang perlu dijawab jelas bukan keahliannya. Jadi dia harus membiarkan orang yang pandai berdebat ini datang untuk berkomunikasi dengan Sai Lao. Sai Lao terkekeh dan menggelengkan kepalanya, bersandar sedikit, duduk di kursi tempat kekuatan iman memadat, mengambil secangkir teh, menyesap perlahan, dan menghela nafas. Tidak, apa yang Lord of Light pikirkan, itu lebih dari itu. Jika hanya ada cita-cita yang dangkal, mengapa saya harus mengikutinya sepanjang jalan? Menyaksikan fakta bahwa kuil penguasa cahaya telah berubah dari nol hingga sekarang menempati bidang bintang. Apa bedanya? Mengapa saya harus melakukannya? Datang ke sini untuk berbicara dengan Anda? Sarana penguasa cahaya dapat membiarkan saya pergi kapan saja, dan hidup dan mati Anda tidak akan mempengaruhi. Tidak mungkin untuk menelepon Master Cahayaku, meskipun itu sedikit. Kata-kata Sai Lao membuat cendekiawan itu terdiam. Jelas, kuil penguasa cahaya tidak perlu melakukan ini, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, jelas dari ajaran mereka. Kalau begitu tolong beri aku beberapa saran. Sai Lao mengangguk sedikit, lalu berkata, pernahkah Anda memikirkan mengapa ada cahaya di dunia ini? Cahaya, ada apa? Pada saat ini, semua orang mendengus, menunggu penjelasan Sai Lao, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di halaman, dan mereka semua menantikannya, menunggu penjelasan Sai Lao. Sai Lao menghela nafas dan mengatakan ini. Cahaya adalah fajar yang menerangi seluruh dunia, dan harapan bahwa segala sesuatu tidak harus bersembunyi dalam kegelapan. Kami juga cahaya bagimu. Akan lebih baik jika kami bisa menjadi anggota kami. Tetapi meskipun tidak, kamu harus tahu sikap penguasa cahaya. Jadi, Lord of Light layak atas nama ilahinya. Dia benar-benar ringan. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih tidak bisa menahan pertanyaan di dalam hatinya. Umat manusia pada dasarnya egois, dan pernyataan Anda seperti ini mengabaikan kemanusiaan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua berjubah hitam itu segera menyesalinya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara dengan santai. Dia benar-benar cemas, karena dia ingin tahu cara bergabung dengan kuil penguasa cahaya, dan dia juga perlu tahu cara keluar dari tempat ini. Pada akhirnya, dia ingin tahu lebih banyak tentang harga di balik harga. Yang ditawarkan Lord of Light sangat murah kali ini. Apa yang? Bagi mereka, kuil penguasa cahaya adalah kue dari langit, atau hanya jebakan. Dia tidak berani memiliki keraguan dalam pikirannya, jadi dia bertanya. Tetapi setelah mengajukan pertanyaan, dia bangun. Kata-katanya, di depan kuil penguasa cahaya, adalah kebalikannya. Perasaan gugup melanda hatinya, dan lelaki tua berjubah hitam itu ingin melarikan diri sekarang. Tapi dia tidak mau melepaskan kesempatan seperti itu. Setelah mendengarkan lelaki tua berjubah hitam itu, Sai Lao tersenyum santai dan tidak peduli sama sekali. Ya, apa yang kamu katakan tentang sifat manusia pada dasarnya jahat juga retorika. Sejak orang dilahirkan di belahan dunia ini, mereka tumbuh di belahan dunia ini, dan sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi egois. Pria tua berjubah hitam itu menatap Sai Lao, agak bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Sai Lao setuju dengannya.
Karena di mata lelaki tua berjubah hitam itu, selama kata-kata ini disetujui, semua yang dia katakan sebelumnya akan dibatalkan oleh dirinya sendiri. Tapi dia tidak melihat kepanikan di wajah Sai tua, atau bahkan keraguan sedikit pun. Sepertinya dia sudah menemukan cara untuk menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan ini. Setelah keheningan singkat, lelaki tua berjubah hitam itu membungkuk dan memberi hormat kepada Tuan Sai. Tolong juga beri aku pencerahan. Sai Lao mengangguk ringan, lalu berkata perlahan. Memang, saya telah mendengar seseorang mengatakan bahwa orang dilahirkan di dunia ini dengan 10 dosa mematikan, dan orang-orang datang untuk menebus dosa mereka setelah melalui dunia. Saya juga mendengar retorika bahwa sifat manusia pada dasarnya jahat. Tetapi hal-hal ini tidak terlalu penting, karena sifat kita adalah manusia, jadi kita tidak dapat menghindari masalah ini. Tetapi itu adalah sifat manusia, berkultivasi, dan melangkah ke alam yang lebih tinggi. Bukankah hanya untuk meninggalkan sifat manusia dan menjadi Tuhan? Jawaban Sai Lao membuat lelaki tua berjubah hitam itu tuli. Meninggalkan sifat fana dan mencapai kepribadian ilahi. Inilah misteri kuil penguasa cahaya. Ini juga alasan mengapa penguasa cahaya ingin membantu mereka. Karena penguasa cahaya telah melampaui menjadi bagian dari manusia. Tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian. Tidak peduli dengan keluhan pribadi. Hanya muncul di tempat yang tepat. Pada waktu yang paling tepat. Dan memberikan. Mereka harus menjadi milik bimbingan mereka. Ini adalah penguasa cahaya. Ini adalah penguasa cahaya yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Tidak heran pertanyaannya tidak membuat Sai Lao marah. Karena pertanyaan ini sudah terjawab di hati mereka. Mereka adalah dewa, bukan manusia fana yang terlalu peduli. Setelah terkejut untuk waktu yang lama, lelaki tua berjubah hitam itu menyembah lelaki tua itu dengan khusyuk. Terima kasih atas saran lama. Saya sudah tahu satu atau dua hal. Sai Lao mengangguk sedikit. Dan kemudian melihat yang lain hadir. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Jika tidak, maka saya pikir Anda harus memahami ajaran kuil cahaya Tuhan, dan apa artinya.